Perkenalkan, nama saya Igede Wana Dawo. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi dari Pak Gusti Ngurah Juliarto, yaitu materi yang pertama tentang pemasaran langsung. Saya Made Liang Putra. Nantinya saya akan menjelaskan materi 2, yaitu tentang berita dari mulut. Nama saya Wayan Suico. Saya mau menyambung materi 3, yaitu merancang penjualan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi, yaitu merancang komunikasi pribadi. Kelompok 8 terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Wayan Suico, yang kedua Igede Wana Dawo, yang ketiga saya sendiri Gusti Ngurah Juliarto Idriantara, yang keempat Made Liang Putra. Baik, selanjutnya. Baik, dalam kelompok 8 ini akan menjelaskan yaitu 3 permasalahan yang ada. Yang pertama pemasaran langsung, yang kedua berita dari mulut ke mulut, yang ketiga merancang penjualan. Dalam pemasaran langsung bisa dilihat pemasaran manfaat pemasaran langsung, yang kedua surat langsung, yang ketiga pemasaran katalog, yang keempat telemarketing, yang kelima yaitu media lain untuk pemasaran respon langsung. Selanjutnya pemasaran interaktif, yang terakhir yaitu menempatkan iklan dan promosi online. Yang kedua berita dari mulut ke mulut. Di sini dibagi menjadi 4 pemasaran, yaitu pemasaran bos dan viral, kedua pemimpin opini, yang ketiga blog, yang keempat mengukur efek berita dari mulut ke mulut, yang ketiga perancangan penjualan. Di sini bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tujuan dan strategi tenaga penjualan, mengelola penjualan, tenaga penjualan, prinsip tenaga penjualan. Baik, selanjutnya materi ini akan dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang pertama adalah pemasaran langsung. Pemasaran langsung atau direct marketing adalah penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Manfaat pemasaran langsung adalah menghasilkan peningkatan jumlah ceruk pasar. Pemasaran langsung dapat membeli daftar surat yang berisi nama-nama hampir semua kelompok. Orang tinggal, orang yang kelebihan berat badan, milenial. Pemasaran melalui surat atau pemesan langsung berarti mengirimkan penawaran, pengumuman, pengingat, atau barang lain ke konsumen perorangan. Surat langsung merupakan media yang terkenal karena selektivitas pasar sasaran. Dapat disesuaikan dengan konsumen yang dituju, fleksibel dan memungkinkan pengujian diri dan pengukuran respon. Namun, kelemahannya selain biaya yang tinggi, banyak pemasar yang mengirimkan surat langsung hingga kotak pos di pelanggan menjadi penuh, sehingga pelanggan mengabaikan titipan surat dari berbagai pemasar yang mereka terima. Keberhasilan bisnis katalog berlangsung pada pengelolaan daftar pelanggan secara cermat untuk menghindari duplikasi atau piutang tak tertagih, mengendalikan persediaan secara seksama, menawarkan barang berkualitas sehingga tingkat pengembalian barang rendah, dan memproyeksikan citra yang berbeda. Dengan menempatkan seluruh katalog mereka secara online, dapat menghemat biaya percetakan dan pengiriman surat. Telemarketing atau pemasaran jarak jauh adalah penggunaan telepon dan pusat panggilan atau call center untuk menarik prospek, menjual kepada pelanggan yang telah ada, dan menyediakan layanan dengan mengambil pesanan dan menjawab pertanyaan melalui telepon. Telemarketing membantu perusahaan dalam meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya penjualan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikutnya adalah pemasaran langsung menggunakan seluruh media utama, surat kabar dan majalah berisi banyak iklan media cetak yang dapat dipesan perorangan melalui nomor bebas pulsa, iklan radio, informasial yang mempromosikan produk yang rumit dan berteknologi maju.
Pemasaran langsung dan pelanggannya biasanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Meskipun terdapat sisi negatifnya, diantaranya adalah yang pertama kejengkelan, yang kedua ketidakadilan, yang ketiga penipuan dan pemalsuan, yang keempat serangan terhadap privasi. Berikutnya adalah sasaran terbaru untuk berkomunikasi dan menjual secara langsung ke pelanggan adalah saluran elektronik. Internet menyediakan peluang kepada pemasar dan konsumen untuk interaksi dan individualisasi yang jauh lebih besar. Inilah keunggulan dan kelemahan pemasaran interaktif. Keunggulannya adalah pemasaran interaktif menawarkan manfaat unik, yaitu perusahaan dapat mengirimkan pesan khusus yang melibatkan konsumen dengan mencerminkan minat dan perilaku khusus mereka. Kelemahannya adalah konsumen dapat menyaring sebagian besar pesan secara efektif. Pemasar mungkin menganggap iklan mereka lebih efektif dibandingkan seharusnya akibat klik palsu. Berikutnya adalah menempatkan iklan dan promosi online bisa menggunakan pertama adalah situs web, yang kedua situs distro, yang ketiga iklan pencari, yang keempat iklan tampilan, kelima iklan acara, yang keenam pameran sponsor, yang ketujuh aliansi, yang kedelapan komunikasi online, yang kesembilan email, dan yang ke-10 pemasaran mobile. Saya melanjutkan materi dari teman saya tadi. Jadi untuk materi yang kedua itu tentang berita dari mulut ke mulut. Jadi jaringan sosial seperti MySpace dan Facebook menjadi kekuatan penting dalam pemasaran bisnis ke konsumen maupun pemasaran bisnis ke bisnis. Aspek kunci jaringan sosial adalah berita dari mulut ke mulut, word of mouth, serta jumlah dan sifat percakapan dan komunikasi antara berbagai pihak. Jaringan sosial grup yang menawarkan pasar yang lebih terarah, lebih mungkin menyebarkan pesan merek. Kemudian lanjut pemasaran buzz dan viral. Pemasaran buzz itu atau gosip atau perbincangan menghasilkan ketertarikan, menciptakan publisitas dan mengekspresikan informasi relevan baru yang berhubungan dengan merek melalui sarana yang tak terduga atau bahkan mengejutkan. Jadi pemasaran viral atau menular seperti virus adalah bentuk lain berita dari mulut ke mulut atau berita dari satu klik mouse ke klik berikutnya, word of mouth, yang mendorong konsumen menceritakan produk jasa yang dikembangkan, perusahaan atau informasi, audio, video, dan tertulis kepada orang lain secara online. Oke, lanjut. Pemimpin opini. Jadi pemimpin opini ini adalah masyarakat terdiri dari faksi, kelompok kecil yang anggotanya sering berinteraksi. Anggota faksi memiliki kesamaan dan kedekatan mereka, memfasilitasi komunikasi efektif, tetapi juga melindungi faksi dari ide baru. Beberapa taktik berita dari mulut ke mulut hanya berbeda tipis antara dapat diterima dan tidak etis. Salah satu taktik tipis taktik kontroversial biasa disebut pemasaran tersembunyi atau steal atau pemasaran culuman atau steal, yaitu membayar orang untuk diam-diam mempromosikan produk atau jasa di ruang publik tanpa mengungkapkan hubungan keuangan mereka dengan perusahaan sponsor. Selanjutnya ada blog. Blog ini salah satu daya tarik blog yang menjelaskan adalah menyatukan orang dengan minat yang sama. Blog gosip, selebriti online, top sugar telah mengeluarkan kelompok blog ceria tentang mode Fat Sugar, kebugaran atau Fit Sugar, dan humor atau Google Sugar, menarik wanita berpendidikan keguruan tinggi usia 18 sampai 44 tahun dan menghasilkan lebih dari $60.000. Lanjut. Jadi selanjutnya mengukur efek berita dari mulut ke mulut. Perusahaan riset dan konsultasi LFI menyatakan bahwa meskipun 80% berita dari mulut ke mulut terjadi secara offline,
Banyak pemasar berkonsentrasi pada pengaruh online berdasarkan kemudahan peluncurannya. Dalam mengukur keberhasilan viral, Intuit mengidentifikasi blog yang juga memiliki cerita yang padanya dipasang oleh beberapa blogger berpengaruh berdasarkan ulasan khusus. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang ketiga nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri, jadi untuk yang ketiga bisa dilanjutkan. Terima kasih atas waktunya. Saya mau melanjutkan materi juga, yaitu merancang tenaga penjualan. Betul tidak, dan paling dua, pemasaran langsung adalah hubungan jualan lapangan. Sebagian besar perusahaan sangat bergantung pada tenaga penjualan profesional untuk menemukan tempat calon pelanggan. Pengembangannya menjadi pelanggan dan menumbuhkan bisnis. Contoh, Tupperware menggunakan tenaga penjualan langsung. Tujuan dan strategi tenaga penjualan. Wiraniaga harus tahu bagaimana mendiagnosis masalah pelanggan dan mengajukan sosialisasi solusi serta menunjukkan kepada calon pelanggan bahwa perusahaan yang mereka wakili dapat membantu meningkatkan profitabilitas pelanggan. Tugas khusus yaitu mencari calon pelanggan, prospek. Yang kedua, membantu menentukan sasaran. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi tentang produk dan jasa perusahaan. Yang keempat, menjual, mendekati, mempresentasikan, menjawab pertanyaan, mengatasi keberatan dan menutup penjualan. Yang kelima, melayani memberikan berbagai pelayanan kepada pelanggan, mengkonsultasikan masalah, memberikan bantuan teknis, mengatur pembiayaan, melakukan pengiriman. Yang keenam, mengumpulkan informasi. Yang ketujuh, mengalokasikan, memutuskan pelanggan yang akan mendapatkan produk langka saat terjadinya kelangkaan produk. Struktur tenaga penjualan. Strategi tenaga penjualan mempunyai implikasi bagi strukturnya. Perusahaan yang menjual satu lini produk ke satu industri pengguna akhir dengan pelanggan di banyak lokasi akan menggunakan struktur teritorial. Ukuran tenaga penjualan. Setelah perusahaan menentukan jumlah pelanggan yang ingin dijangkaunya, perusahaan dapat menggunakan pendekatan beban kerja untuk menentukan ukuran tenaga penjualan. Kompetensi tenaga penjualan. Untuk menarik wiraniaga berkualitas tinggi, perusahaan harus mengembangkan paket kompetisi untuk kompensasi untuk menarik. Pengelolaan tenaga penjualan. Pengelolaan tenaga penjualan terdiri dari satu, merekrut dan memilih wiraniaga. Yang kedua, melatih dan mensupervisi wiraniaga. Yang ketiga, produktivitas wiraniaga. Yang keempat, memotivasi wiraniaga. Yang kelima, mengevaluasi wiraniaga. Prinsip-prinsip penjualan personal. Penjualan personal adalah seni kuno wiraniaga. Diajukan metode SPIN untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pernyataan seperti pernyataan situation question, pertanyaan masalah problem question, pertanyaan implication question. Yang selanjutnya, pernyataan kebutuhan timbal balik net way of the question. Pemasaran hubungan. Prinsip penjualan personal dan negosiasi. Bagian besar berorientasi pada transaksi karena tujuan mereka adalah menutup penjualan tertentu. Wiraniaga yang bekerja sama dengan pelanggan harus melakukan lebih dari sekedar
menelpon untuk melakukan pemesanan. Mereka harus menelpon atau mengunjungi pelanggan di lain waktu, mengajak melakukan makan malam dan memberikan saran yang berguna tentang bisnis. Ketika program manajemen ini diimplementasikan dengan benar, organisasi akan memfokuskan diri untuk mengelola pelanggan seperti mereka mengelola produknya. Pada akhirnya, perusahaan harus menilai segmen dan pelanggan mana yang akan memberi respon yang paling menguntungkan terhadap manajemen hubungan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya serahkan pada Murah untuk melanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kelompok 8 untuk menjelaskan yaitu materi merancang komunikasi pribadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang maksimal dan kurang bagus, karena di kelompok kami masih dalam proses pembelajaran. Sebelum kami tutup, saya tutup dengan sama-sama.